Maka sekarang hayo para mahasiswa, hayo para purnawirawan, hayo para santri dan ulama, hayo kaum mojok, hayo kaum buruh, semua para aktivis bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? Terlibat saja. Presiden mencoba menghalangi, libat saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka libat saja. Nah, obat bagi penyakit bangsa ini adalah menurut saya adili Jokowi menghasilkan Gibran. Karena ini itu obat mujarab. Oh iya, jelas. Nah, kalau Refli Harun, Faisal Assegaf, Rai Panci, kalian bertiga itu cuma manusia sampah. Mirip 3 ekor tikus got yang kerjaannya cuma cari bangkai buat dimakan. Assegaf ya, awak nih tak habis-habis menghujat Jokowi ya, memaki Jokowi. Semua kesalahan selalu kau tumpahkan kepada Jokowi, presiden yang lama. Demo ini bukan atas kesalahan Bapak Jokowi. Inilah para pendemo yang patut dicurigai di saat rakyat yang lain, mahasiswa yang lain, para ojol berdemo menyampaikan aspirasi untuk DPR. Tapi para pendemo ini justru berdemo untuk adili Jokowi. Atau jangan-jangan para pendemo ini ada orang sosok di belakang yang membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang gelombang provokasi dari orang-orang yang tidak pernah ikut demo. Sebetulnya mereka suka ikut demo sih ya kan. Cuma kalau demo peserta yang ikut itu cuma 30 biji ya kan. Tuntutannya selama 11 tahun demo itu cuma 2, adili Jokowi ya. Nah, 1 tahun terakhir tambah jadi 1 lagi, makjulkan Gibran. Karena demonya nggak pernah berhasil, begitu ada demo yang berhasil maka mereka berbondong-bondong jadi penumpang gelap. Dia pikir masyarakat Indonesia bodoh-bodoh macam mereka. Bahkan terbaru teman-teman ya, Rizal Fadilah ya, dengan terang-terangan memprovokasi mahasiswa ya, aktivis ya, buruh dan lain-lain untuk terus bergerak ya. Bahkan kalau presiden menghalang-halangi katanya, maka dilibas saja. Waduh, ini kok semakin kesini semakin kesana ya. Bukannya semula tuntutannya hanya terkait DPR, atau mungkin ya pidatonya apa namanya ini, pernyataannya si Rizal Fadilah ini sebetulnya adalah pernyataan yang sudah lama, yang akhir-akhir ini kembali terdongkrak algoritmanya. Saya tidak mengerti teman-teman ya. Makanya langsung aja kita saksikan ya bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen. Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Maka sekarang hayo para mahasiswa, hayo para purnawirawan, hayo para santri dan ulama, hayo kaum mojok, hayo kaum buruh, semua para aktivis bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? Terlibat saja. Presiden mencoba menghalangi, libat saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka libat saja. Saya kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kezaliman itu
Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Aduh, viral ya. Rizal Fadila mengajak massa bergerak. Presiden menghalangi, libas saja. Nah ini jelas-jelas sangat provokatif ya, walaupun saya tidak tahu apakah ini video baru ataukah video lama. Kalau video lama berarti ini video yang algoritmanya kembali terdongkrak ya setelah isu demo yang berakhir chaos akhir-akhir ini kembali sangat viral ya. Akhirnya video-video lama seperti ini yang berbau provokasi itu ikut terdongkrak algoritmanya. Tetapi kalau ini adalah video baru ya kan, ini menurut saya sudah keterlaluan sekali. Inilah yang menurut saya itu masuk kategori penunggang gelap ya kan, memancing di air keruh. Udah nggak ikut demo, nggak ikut turun ke jalan, malah jadi provokator. Lanjut. Inilah para pendemo yang patut dicurigai di saat rakyat yang lain, mahasiswa yang lain, para ojol berdemo menyampaikan aspirasi untuk DPR. Tapi para pendemo ini justru berdemo untuk adili Jokowi. Atau jangan-jangan para pendemo ini ada orang sosok di belakang yang membayar untuk membuat suasana semakin gaduh, untuk menyerang keluarga Pak Jokowi. Padahal konteks demo kali ini adalah berdemo kepada DPR, bukan keluarga Pak Jokowi, apalagi Presiden Prabowo. Sudah saya sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya, sepertinya ini para pendemo ya, ini merupakan anak abah yang baru ikut demo, ya kan, baru ikut demo itu pada hari terakhir demo gitu loh. Sejak awal nggak ikut, dan dia menyampaikan pernyataan ini di tempat terpisah dari sekerumunan orang-orang yang sedang demo. Itu bisa dilihat dari kondisi di belakang mereka yang berbaris ini. Nggak ada orang, nggak ada peserta demo. Jadi ini sepertinya disepil begitu ya. Memisahkan diri dari kerumunan, atau mungkin ini sebetulnya pernyataan ini disampaikan di rumahnya masing-masing. Jadi seolah-olah mereka adalah peserta demo ya kan, kemudian menyampaikan tuntutannya padahal mereka nggak ikut demo. ada aja. Lanjut. Ya. Nah, obat bagi penyakit bangsa ini adalah menurut saya adili Jokowi makzulkan Gibran. Karena ini itu obat mujarab. Oh iya, jelas. Nah, kalau Refli Harun, Faisal Assegaf, Rai Panci. Kalian bertiga itu cuma manusia sampah. Mirip 3 ekor tikus got yang kerjaannya cuma cari bangkai buat dimakan. Bacot kalian bau, racunnya bikin rusuh, dan nyelipnya selalu di tempat kotor. Kalian mau mancing di air keruh? Wajar. Karena kalau airnya jernih, muka kalian langsung kelihatan busuknya. Kalian mau nunggangi demo demi kepentingan kelompokmu? Dasar pengkhianat bangsa. Refli, kau sok pintar. Padahal cuma kucing kurap yang sibuk garuk-garuk tapi nggak pernah nyelesain masalah. Faisal, kau kompor gosong. Suara cemprengmu itu kayak bebek sakit tenggorokan. Ribut tapi isinya kosong. Roy Panci. Halah, kau cuma anjing liar kelaparan, gonggong sana-sini tapi ekornya tetap melipir cari sisa nasi basi. Hei kalian bertiga, kalau mau jadi provokator, mending masuk kebun binatang aja. Setidaknya di sana jelas statusnya, hewan menjijikan buat tontonan, bukan pengganggu bangsa. Aduh, ya. Ini trio provokator menurut DJ Panci, ya kan? Itu bukan pernyataan saya, tetapi saya ya cukup menyetujuinya, walaupun saya tidak ikut menuduh, ya kan? Ternak onta, trio provokator, sampah bangsa. Nah ini adalah pernyataan DJ Panci. Nah menurut teman-teman benar ataukah tidak ya? Karena menurut saya ini memang sudah tidak bermoral sekali dan tidak beretika, nggak ikut demo, ya kan?
nggak ikut berpanas-panasan, ya mereka sering ikut demo, tapi demonya nggak jelas dan pesertanya cuma 30 biji. Begitu ada demo besar-besaran bahkan sampai menelan banyak korban jiwa. Ini muncul nih ya sebagai seorang provokator. Katanya obat mujarab adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Jadi saya sependapat dengan banyak netizen yang menyebut yang seharusnya yang dibawa ke ranah hukum itu bukan hanya si Rai Panji terkait tuduhan ijazah palsu, tapi juga fitnahan-fitnahan semacam ini, provokasi-provokasi semacam ini harus diselesaikan di meja hukum ya, biar orang-orang macam kayak gini nggak tuman katanya orang Jawa ya. Lanjut. Anak Abah lihat kantor DPR dibakar, auto teriak, tangkap Jokowi, adili Jokowi, lengserkan Gibran, ganti Anies. Netizen, anak Abah baru bangun tidur, salah kalian. Itu belum bangun, itu ngelindur bro. Sama kayak trio provokator yang disebut oleh DJ Panji di bagian depan tadi. Lanjut. Asegap ya, awak nih tak habis-habis menghujat Jokowi ya, memaki Jokowi. Semua kesalahan selalu kau tumpahkan kepada Jokowi, presiden yang lama. Demo ini bukan atas kesalahan Bapak Jokowi ya. Sebelum Bapak Jokowi menjadi presiden, dulu pun ada demo di zaman Soeharto. Ingat tahun 98. Jadi kesalahan itu jangan ditumpahkan kepada mantan presiden Jokowi, walaupun saya bukan pendukung Jokowi. Ya. Walaupun saya bukan peminat Jokowi, tapi kesalahan jangan selalu ditumpahkan kepada Bapak mantan kita Presiden Jokowi. Kenapa Anda tidak menyalahkan presiden sekarang ini Prabowo? Apakah karena Anda di ketiaknya Bapak Prabowo? Apakah karena Anda di kakinya Bapak Prabowo sebagai seorang penjilat? Ya, apakah karena Anda sebagai tikus-tikusnya Bapak Prabowo? Belajarlah dari sekarang, jangan pernah menyalahkan mantan presiden. Belajarlah dari sekarang, jangan salahkan presiden yang lama, salahkan presiden sekarang ini. Kenapa Indonesia jadi demo? Salahkan presiden sekarang ini di Indonesia. Koreksi dirimu sendiri. Kamu saja nggak pinter, nggak pecus, nggak bisa memimpin negara. Jabatanmu apa di Indonesia? Nggak punya jabatan kan? Cuma hanya bisa berkoar-koar. Kalau kamu sebagai rakyat Indonesia bersatu, rangkul Indonesia. Kita perbaiki. Jangan saling menyalahkan. Ya. Kalau kita salahkan demo sekarang ini, salah tumpahkan kepada Bapak Prabowo. Ya maaf Pak ya. Sekarang di musimnya Bapak Prabowo. Jadi yang disalahkan adalah Presiden Bapak Prabowo sekarang. Titik. Bang Mas ya, nggak usah kamu jadi barisan sakit hati, nggak usah kamu jadi buzzer sana sini, nggak perlu, nggak ada untungnya buat kamu ya. Cobalah kamu berdiri sebagai rakyat Indonesia yang netral ya. Jadi orang itu jangan on ya. Aku paling benci kalau ada komen-komen kayak gini nih. Sudah tulisannya tak betul, komennya juga tak betul. Ya, otak ini diasah biar pinter, otak ini diasah biar pinter, ya. Komen kayak gini nggak bermutu. Saya bukan pendukung Jokowi, saya bukan peminat Prabowo, saya juga bukan peminat Jokowi. Saya netral. Saya berdiri untuk Indonesia itu saja, ya. Kita benahi bangsa Indonesia. Itu yang betul jawaban. Bukan biang kerok, biang ini. Aku nggak tahu tulisan kami kayak apa ini. Jangan deh jadi barisan sakit hati ya. Ya, jadi ya saya nggak ngerti bagaimana bodohnya, bagaimana DUNGU-nya para anak-anak Abah, ya kan. Pantas saja siapapun yang dia dukung, yang mereka dukung selalu kalah, ya. Ya buktinya aja, ya kan. Dia mungkin menganggap ya dengan cara menggiring opini, memancing di air keruh menjadi penumpang gelap itu bisa memprovokasi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama mereka yang ikut turun ke jalan. Hai Koflak,
Mereka nggak bodoh kayak kalian. Aduh, mereka ngerti siapa yang yang berdemo, siapa yang menjadi penumpang gelap, ya kan, siapa yang memancing di air keruh. Mereka mengerti. Walaupun pada saat demo akhirnya terjadi anarkistis, pembakaran dan lain sebagainya itu dilakukan oleh provokator, dan itu tidak bisa mereka tanggulangi, ya kan, tidak bisa mereka hindari. Tetapi kalau provokasi macam kayak gini, provokasi murahan, mereka ngerti lah siapa yang benar dan siapa yang salah. Lanjut. Coki coklat aku. Solusi kisruh saat ini menurut anak-anak Aba Al-Megdi Al-Anginli. Apa ini maksudnya ya? 1. Adili dan penjarakan Jokowi. 2. Turunkan Wapres Gibran. 3. Prabowo ngundurin diri. 4. Aba Al-Anis jadi presiden. Suruh pulang aja ke negara asal leluhurnya berasal. Ini sih menurut saya bukan mimpi lagi, ya kan? Ini menurut saya udah mabok kecubung stadium 7. Lanjut. Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini, dalangnya adalah Jokowi. Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Karena kita fokus, adili Joko Widodo, maju lagi Gibran. Sinyalir kelompok geng Solo terus bermanfaat untuk merusak sistem tata kelola berbangsa dan bernegara yang sudah menjadi ciri khas Jokowi saat memimpin. Saya ingatkan Bapak Presiden Prabowo untuk segera membersihkan kabinetnya dari antek-antek Jokowi atau dikenal dengan istilah geng Solo. Bahkan sekarang kan orang melihat juga dalam kaitan dengan kerusuhan ini, yaitu ada skenario gitu kan, orang bicara tentang skenario. Salah satu skenarionya gitu kan, dari berbagai kemungkinan skenario adalah skenario yang dilakukan oleh Joko Widodo bersama gengnya untuk bisa tetap eksis gitu kan. Operasi garis dalamnya sudah masuk ke pekarangan rumahnya Prabowo, orang-orang Jokowi yang hari ini melaksanakan operasi garis dalam, termasuk demo ini. Kelihatan sekali bagaimana mereka membagi tugas. Kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Di tengah gejolak politik pasca demonstrasi besar Agustus 2025, ruang publik kita dipenuhi kabut tebal, fitnah, hoaks, dan narasi provokatif yang menciptakan kebingungan massal. Salah satu teori paling liar adalah tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo beserta apa yang disebut geng Solo menjadi dalang kerusuhan dan tengah merancang skenario untuk melengsarkan Presiden Prabowo Subianto demi kepentingan politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Teori ini laris di media sosial, memantik debat panas, bahkan dijadikan amunisi politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun bila ditelisik dengan kepala dingin dan fakta konkret, tuduhan ini rapuh, tak logis, dan berpotensi merusak tatanan demokrasi yang kita bangun bersama. Pertama, mari kita pahami pola permainan. Dalam ilmu strategi politik, apa yang kini terjadi adalah textbook fog of war, kabut peperangan yang disengaja. Hoax disebar secara sistematis untuk memecah belah masyarakat, mengaburkan arah gerakan, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap semua pihak. Tuduhan terhadap Jokowi hanyalah satu contoh dari propaganda yang berfungsi memantik emosi publik, bukan memaparkan fakta. Fitnah ini berangkat dari asumsi Jokowi tak rela melepaskan kekuasaan sehingga merancang kerusuhan untuk menjatuhkan Prabowo. Narasi ini menggiring opini bahwa Jokowi haus kekuasaan dan menyiapkan jalan untuk Gibran. Ironisnya, tidak ada bukti konkret yang mendukung. Tidak ada investigasi resmi, dokumen, atau pernyataan dari lembaga negara yang mengarah ke tuduhan tersebut. Yang ada hanyalah potongan video, testimoni anonim, dan framing media sosial yang gampang dimanipulasi. Di sisi lain, rekam jejak Jokowi justru menunjukkan ia adalah pemimpin yang relatif konsisten, menghormati proses demokrasi. Pada Pilpres 2024, meski banyak kritik terhadap proses politik, transisi kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi. Jokowi mengumumkan dukungan kepada Prabowo Gibran secara terbuka, bukan dengan politik dua muka. Bahkan setelah Prabowo dilantik, Jokowi tidak menempati posisi strategis apapun di kabinet atau lembaga negara. Sebuah sikap yang menunjukkan ia tidak ngotot mempertahankan kekuasaan secara formal. Jika Jokowi benar ingin melengsarkan Prabowo, logika politiknya tak masuk akal. Di era Jokowi 2014 sampai 2024,
Indonesia mencatat berbagai capaian ekonomi. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5% meski diterpa pandemi COVID-19 dan krisis global. Pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk jalan tol, bandara, dan proyek IKN, mengubah wajah ekonomi nasional. Indeks kemudahan berbisnis, ease of doing business, dan arus investasi asing meningkat signifikan. Penurunan angka kemiskinan dari 11,3% 2014 menjadi sekitar 9,4% 2023 berdasarkan data BPS. Dengan rekam jejak seperti itu, merusak stabilitas politik sama saja menodai legasinya sendiri. Jokowi justru membutuhkan pemerintahan Prabowo stabil agar proyek-proyek jangka panjang seperti IKN dan transformasi ekonomi hijau bisa berjalan. Menggoyang negara hanya akan merugikan kredibilitasnya, baik di mata publik maupun investor. Selain itu, dalam sistem politik Indonesia, Jokowi tidak memiliki basis kekuasaan formal untuk melakukan skenario makar. Setelah lengser, ia tidak memegang jabatan struktural apapun. Partai yang membesarkannya, PDIP, justru mengambil posisi oposisi. Jadi, narasi bahwa Jokowi mengendalikan negara dari belakang layar hanyalah propaganda murahan yang mengandalkan emosi, bukan fakta. Label Geng Solo adalah branding propaganda untuk mendelegitimasi Jokowi dan lingkaran politiknya. Faktanya, jaringan politik Solo bukanlah kelompok rahasia yang bekerja di balik layar, melainkan jejaring politik terbuka yang berakar dari keberhasilan Jokowi membangun karier dari wali kota, gubernur, hingga presiden. Tidak ada bukti bahwa Geng Solo menggerakkan kerusuhan. Sebaliknya, laporan Polri dan BIN menunjukkan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam eskalasi konflik, mulai dari kelompok ekstremis hingga jaringan kriminal. Sejumlah penangkapan provokator dan bukti logistik demonstrasi, molotov, senjata tajam, bahan bakar, mengarah pada organisasi-organisasi terstruktur, bukan simpatisan Jokowi. Namun fakta ini tenggelam oleh narasi media sosial yang lebih seksi untuk dikonsumsi publik. Tidak ada yang baru dalam penggunaan hoaks untuk mengacaukan negara. Pola ini mirip dengan gejolak politik 1998. Di mana disinformasi dimanfaatkan untuk mengobarkan amarah publik. Bedanya, kali ini teknologi mempercepat penyebaran kebohongan hingga sulit dikendalikan. Narasi seperti Jokowi ingin melengsarkan Prabowo hanyalah upaya mendelegitimasi pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika semua pihak dianggap busuk, rakyat mudah dimobilisasi untuk mendukung agenda tersembunyi pihak-pihak tertentu, entah oligarki, kelompok ekstremis, atau bahkan aktor asing yang ingin Indonesia kacau. Mari kita kembali ke esensi. Demonstrasi adalah hak rakyat, tapi substansinya adalah memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan transparansi. Menyasar isu korupsi, kebijakan publik yang gagal, atau ketimpangan ekonomi adalah hal yang wajar. Tapi membabi buta, mempercayai teori konspirasi, dan menyerang tokoh tertentu tanpa bukti justru memperlemah gerakan rakyat. Kalaupun ada yang harus dikritik dari Jokowi, itu bisa dilakukan dengan data dan evaluasi kebijakan, bukan fitnah. Kita bisa membahas kontroversi Omnibus Law, polemik pembangunan IKN, atau peran politik dinasti dengan argumentasi sehat. Namun menyeret Jokowi ke dalam teori dalang kerusuhan adalah langkah berbahaya yang memecah bangsa dan memberi panggung bagi provokator. Fitnah terhadap Jokowi hanyalah satu bab dari buku besar propaganda politik Indonesia. Hoax adalah senjata murah meriah untuk mengacaukan persepsi publik. Sebagai warga negara, kita perlu disiplin berpikir, memverifikasi informasi, membaca sumber resmi, dan menolak narasi tanpa bukti. Jokowi bukan malaikat tanpa cacat, tapi fakta menunjukkan ia tidak punya kepentingan untuk menggoyang pemerintahan Prabowo. Justru yang diuntungkan dari kekacauan ini adalah pihak-pihak yang ingin melemahkan negara, menciptakan krisis kepercayaan, dan memancing di air keruh. Saatnya kita melawan propaganda dengan akal sehat. Aksi demonstrasi harus tetap fokus, menuntut transparansi, memiskinkan koruptor, dan memperbaiki kualitas demokrasi. Jangan biarkan kabut fitnah menutupi jalan perjuangan rakyat. Mari kita bicara terang-terangan. Politik adalah soal kepentingan. Kalau ada narasi besar seperti Jokowi dalam kerusuhan, pasti ada pihak yang sengaja menggoreng isu ini demi keuntungan tertentu. Minimal ada 3 kelompok besar yang mungkin diuntungkan. Kelompok oposisi radikal dan politisi frustrasi. Ada pihak-pihak yang gagal merebut kekuasaan secara konstitusional.
Mereka menjadikan kerusuhan dan fitnah sebagai senjata politik, berharap pemerintahan Prabowo melemah. Dengan menuding Jokowi sebagai biang kerok, mereka menciptakan dua musuh sekaligus, Jokowi dan Prabowo. Narasinya, negara dikuasai oligarki keluarga Solo, mari revolusi. Ini retorika klasik yang gampang mengundang simpati rakyat yang sedang marah. Oligarki yang ingin menguasai sumber daya. Kerusuhan politik membuka peluang untuk membeli murah, aset strategis negara. Sejarah 1998 jadi contoh jelas. Krisis politik memukul nilai tukar rupiah. Aset BUMN dan swasta dijual murah. Dan oligarki menguat. Jangan heran kalau ada elit ekonomi yang diam-diam mendanai disinformasi untuk memicu kekacauan. Aktor asing yang ingin Indonesia lemah. Indonesia dengan 270 juta penduduk, SDA melimpah dan posisi strategis di Indo-Pasifik adalah incaran banyak negara besar. Kekacauan internal membuat Indonesia mudah ditekan secara geopolitik. Fitnah terhadap Jokowi hanyalah satu potongan puzzle dari strategi proxy war. Pecah belah, kuasai sumber daya, dan lemahkan posisi tawar kita di panggung dunia. Ya, provokator dan fitnah, kejam tanpa bukti, data valid hanya narasi dan narasi sesat. Memancing di air keruh dan memanfaatkan situasi. Ya memang seperti itu yang bisa dilakukan oleh mereka yang tidak bisa menciptakan situasi, ya. Jadi ada istilah dalam dalam istilah apa ya? Lupa saya ya. Pokoknya itulah ya, dalam politik, dalam politik, perang dan lain sebagainya. Dalam membranding diri, ya kan. Kalau kita tidak bisa menciptakan situasi, maka keputusan terbaik adalah kita harus bisa ya memanfaatkan situasi. Kalau kita nggak bisa melawan arus, maka kita harus mengikuti arus untuk memanfaatkannya. Tapi celakanya, ya kan, yang melakukan adalah orang-orang dungu, ya kan, orang-orang bodoh, ya tetap nggak bisa. Masyarakat ngerti kalian itu cuma memancing di air keruh gitu loh, cuma provokator murahan. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.